Wa minal mustaraki al mautu wa minal mustaraki lan iku sebagian sangking mustarok. Mustarok itu artinya berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Itu mustarok. Karena nanti di belakang ada yang khusus untuk perempuan. Mustarok itu terjemahnya berlaku secara umum baik itu bagi laki-laki dan perempuan. Al mautu utawi mati. Siapapun yang sudah meninggal dunia, entah itu laki-laki atau perempuan, wajib dimandikan ala fardil kifayah, fardu kifayah. Illa fis syahidi, kecuali ing dalam wong kang mati syahid. Kecuali orang yang mati syahid. Kalau orang yang mati syahid tidak wajib dimandikan, bahkan haram dimandikan. Kenapa? Karena izalatud dam itu haram. Saya ulangi lagi, menghilangkan darah yang terdapat pada orang yang mati syahid itu hukumnya haram. Kenapa? Li'anna dam tashhadul jannah. Karena darah itu besok menjadi saksi di surga. Bahkan yang dijadikan kafah itu alangkah banyak al-mulattoho biddam. Baju pakaian yang dipakai pada waktu dia mati syahid yang berlumuran dengan darah. Paham ya? Jadi orang yang mati syahid itu yang dijadikan kafan bukan kafan yang masih bersih, enggak. Yang lebih utama adalah pakaian yang berlumuran dengan darah. Cuman yang dimaksud syahid di sini adalah syahid akhirat. Ya, syahid akhirat. Apa syahid akhirat? Syahid akhirat itu adalah orang yang mati syahid dalam rangka memerangi orang kafir. Paham ya? Pertama, berperang dengan orang kafir. Yang kedua, matinya dalam fi ma'rikah, dalam medan perang. Jadi ada dua catatan, orang itu dianggap sebagai mati syahid akhirat. Pertama, dia dengan tujuan berperang dengan orang kafir. Yang kedua, matinya dalam medan perang. Oleh karena itu, kalau kurang dari salah satunya, contohnya berperang dengan orang kafir tapi dia sempat luka parah, cuman nantinya matinya ketika sudah keluar dari medan perang, itu namanya bukan syahid akhirat tapi syahid dunia. Syahid dunia itu bagaimana? Tetap mendapat pahalanya mati syahid, cuman terkait dengan tajhiz ini seperti memandikan, mengkafani, tetap wajib. Banyak syahid dunia itu ya kan. Contohnya syahid dunia itu al-mabtun, seorang ibu yang mati dalam proses dia mau melahirkan. Paham ya? Jadi wanita yang meninggal gara-gara dia mau proses melahirkan ternyata meninggal, itu termasuk mati syahid dunia. Pahalanya besar, cuman wajib dimandikan, dikafani, disolati dan dimakamkan. Banyak dan orang yang mati pada waktu dia menuntut ilmu. Terus al-harik, orang yang mati pada waktu dia kebakaran atau mungkin tenggelam atau mungkin kena bencana, itu syahid tapi syahid dunia. Paham ya? Banyak contohnya. Adapun bunuh diri itu bukan syahid tapi sangit ya. Paham ya? Mati konyol itu namanya karena minimnya ilmu agama. Paham ya? Jadi mati karena faktor bunuh diri, karena diputus oleh kekasihnya ya, bunuh diri, atau bom bunuh diri dengan alasan berjihad, itu bukan syahid tapi mati sangit, mati konyol karena minimnya agama. Kenapa? Karena agama melarang pertama mencelakakan diri sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Kita tidak boleh mencelakakan diri sendiri. Saking wajibnya menjaga jiwa kita yang awalnya haram menjadi wajib. Kita nggak boleh makan bangkai, tapi karena menjaga ruh, menjaga keselamatan di tengah hutan, kita bisa menjadi wajib makan bangkai tersebut. Paham ya? Jadi dalam Al-Quran tidak boleh mencelakakan diri sendiri. Membunuh diri pertama bertentangan dengan Al-Quran. Yang kedua, dalam hadis la doror wa la diror, tidak boleh memberi bahaya kepada orang lain. Paham ya? Jadi
membunuh diri entah itu di gereja atau yang lain itu bukan syahid tapi mati sangit karena tidak tahu tentang agama. Dan juga selain orang yang mati syahid itu banyak orang kafir. Orang kafir juga tidak wajib dimandikan. Dan termasuk juga siktun. Siktun itu bayi yang keguguran. Cuma nanti diperinci. Kalau sudah dia berbentuk manusia, bersuara bagaimana, itu nanti diperinci. Lah sekarang wasalah satu ini. 3 di atas menjelaskan hukum yang berlaku secara umum baik untuk laki-laki dan perempuan, yaitu berhubungan, keluar air mani dan mati. 3 berikutnya wasalah satun utawi telu perkara atau 3 perkara iku tuhtasu bihan nisa'u. Tuhtasu ditentukan biha kalawan salasa sopo anisa lanisa. Apa nisa itu? Perempuan. Dan nisa itu perempuan. Yang 3 berikutnya ini khusus bagi perempuan. Wahya utawi salasa al haidu, itu haid. Karena yang haid hanya perempuan. Nah, apa maulah? Laki-laki tidak haid, cuman wajib mengetahui dan belajar tentang hukum-hukum masalah haid. Paham ya? Jadi walaupun laki-laki enggak haid, wajib tahu masalah hukum fima yata'allaqu bil haidi, yang terkait dengan masalah haid. Kenapa? Sewaktu-waktu khawatir istrinya tidak tahu masalah haid, bisa tanya. Kalau suaminya enggak tahu, maka istrinya itu berhak untuk keluar mengikuti pengajian-pengajian, istifta, bertanya, dan suaminya tidak boleh melarang. Kalau istrinya dalam kategori dia mau belajar masalah haid, suaminya tidak boleh melarang dalam masalah ini. Jadi semua wanita mesti haid kecuali satu, Sayyidah Fatimah. Yes. Aidamul khariju min imra'atin balawat tis asinina. Ai tegese adamu iku gedhe atau darah. Darah al khariju kang metu opo dam, darah yang keluar minimruatin dari wanita, balawar kang temoko sopo imroah, wanita itu sudah berumur tis'asinina ing 9 tahun. Nasa berapa umurnya? Oh, 15. Rani 50. Oh, 15. Lin? Oh, 11. Zaim? 18. Maula? 18. Jadi untuk wanita kan 9 tahun ya. Untuk laki-laki kan ihtilam, itu juga lumrahnya 9 tahun. Kalau sudah 9 tahun enggak ihtilam bagi laki-laki dan perempuan tidak haid, berarti menunggu umur sampai 15 tahun. Kalau 15 tahun itu masih belum keluar darah haid dan laki-laki belum ihtilam, itu sudah dianggap dewasa walaupun tidak keluar darah haid. Jadi darah haid di sini adalah ketika wanita itu berumur 9 tahun. Yang kedua, wan nifasu lan darah nifas. Wawa utawi an nifas atau definisi nifas iku ad-damul khariju. Ad-damu iku darah. Al khariju kang metu opo dam, darah yang keluar akibal wiladati setelah melahirkan.
setelah melahirkan dan sebelum 15 hari. Karena ketika sudah 15 hari itu namanya bukan nifas lagi tapi haid. Ai bihaisu yakunu qabla 15 yauman, setelah melahirkan dan sebelum 15 hari. Terus fa in kana ba'da 15 yauman, kalau setelah melahirkan dan 15 hari itu namanya fawahaidun wala nifasalaha. Itu namanya darah haid bukan darah nifas. Jadi darah yang keluar setelah melahirkan. Walaupun yang keluar itu cuma segumpal dagingnya. Artinya yang keluar bukan berbentuk anak secara sempurna umpamanya, seperti bayi keguguran. Fa innahu mongko satune nifas iku mujibun lil ghusli, mujibun iku mewajibkan lil ghusli maring mandi besar. Qot'an saya mulai dulu. Qot'an dengan kesepakatan ulama jazman. Selanjutnya wal wiladah, yang ketiga wal wiladah dan melahirkan. Di sini walau li ahaditu amaini, walaupun bagi salah satu dari bayi kembar. Jadi gini, ada wanita yang mau melahirkan bayi kembar, sementara masih keluar satu. Maka karena masih keluar satu, berarti dia sementara wajib mandi. Kalau keluar lagi, juga wajib mandi yang kedua kalinya. Begini, walau li ahaditu amaini, walaupun karena yang keluar salah satu bayi kembar, tu ama itu bayi kembar, maka fayajibul ghuslu biwiladati ahdima, maka wajib mandi besar biwiladati ahdima, dengan sebab lahirnya salah satu dari bayi kembar itu. Terus selanjutnya ada sebuah penjelasan wa kadza wa yasihu qabla wiladatil akhar summa, ini idza waladatsu, yang bayi yang kedua keluar lagi, maka wajibal ghuslu aidon. Jadi yang ketiga ini adalah karena melahirkan al-mashhubatu bil balali, al-mashhubatu yang bersamaan bil balali dengan basah. Al-mashhubah menjadi mubtada ya. Al-mashhubah menjadi mubtada. Al-mashhubatu utawi lahir yang bersamaan bil balali kalawan basah iku mujibatun lil ghusli, iku mujibatun itu mewajibkan lil ghusli pada mandi besar. Jadi ketika melahirkan ternyata memang basah, berarti itu mewajibkan mandi besar. Qot'an dengan kesepakatan ulama. Nah sekarang ada sebuah penjelasan. Sekarang kalau yang keluar itu bukan bayi, tapi cuma sekedar segumpal darah dan segumpal daging, bagaimana? Itu juga wajib, cuman dengan catatan dalam segumpalan tersebut ada sebuah info dari dukun bayi kalau zaman dulu. Kalau sekarang dari dokter bayi. Jadi wa mislul wiladah, seperti melahirkan, ilqaul alaqah wal mudwah, yaitu keluarnya segumpal daging dan segumpal darah. Lakin labudda, akan tapi wajib, fil alaqah an yukhbiral gawabil bi anna aslu adami. Jadi ada, kalau sekarang yaitu ada dokter spesialis bayi umpamanya, bahwa segumpal ini sudah mau menjadi manusia umpamanya. Sekarang wal mujarradatu anil balali itu mujibatun. Wal mujarradatu, adapun lahir yang sepi
atau tidak ada anil balali sangking basah. Lahir ternyata tidak ada basahnya. Itu mujibatun mewajibkan. Mujibatun itu mewajibkan lil ghusli maring mandi besar. Fil as-sahih menurut pendapat yang kuat. Jadi di sini hilafiyah ulama beda pendapat. Menurut pendapat yang kuat, walaupun yang keluar itu ternyata tidak ada basahnya, wajib mandi besar. Tapi menurut muqabil, muqabil as-sahih, pendapat yang tidak kuat, ketika lahir ternyata tidak ada basahnya, itu tidak wajib mandi besar. Adapun yang pertama, lahir ada basahnya, ulama sepakat. Baik itu pendapat yang kuat dan yang muqabil berpendapat wajib mandi besar.